Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi kali ini ada satu hal yang menggembirakan seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Informasinya yaitu percepat tindak lanjut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Inilah gebrakan baru nasib honorer sebelum 2024. Ini info terbaru Bapak Ibu ya, per 24 Oktober 2023. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya percepatan dari tindak lanjut Undang-Undang ASN tersebut itu adalah satu dambaan seluruh honorer karena memang dalam Undang-Undang ASN terkandung apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu honorer, yaitu penuntasan penataan tenaga non-ASN yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB tenggat waktu paling lama Desember 2024. Jadi kalau dipercepat berarti sebelum Desember 2024. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi terbaru dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Aparatur sipil negara atau ASN, baik itu PNS maupun P3K, dianggap sebagai inti yang menggerakkan roda pemerintahan. Selain itu, para ASN juga selalu menjadi sorotan dalam berbagai dinamika kebijakan yang terjadi di pemerintah. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Tentunya ini jadi sorotan karena memang dalam melaksanakan tugas tidak bisa dipungkiri tenaga honorer pada bidang-bidang tertentu dalam hal melaksanakan tugas pelayanan publik. Tidak hanya ASN, para tenaga honorer juga bergerak di instansi pemerintah juga dianggap demikian. Akan tetapi, banyak dari mereka yang telah lama berharap akan kepastian statusnya pada lembaga ataupun instansi tempat mereka bekerja. Namun seperti harapan akan kejelasan status para honorer tersebut tidak harus menunggu waktu lama. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB nampaknya segera memberikan solusi atas permasalahan ini. Maka suatu hal yang wajar kalau gebrakan yang dilakukan oleh Menpan RB setelah pengesahan Undang-Undang ASN 3 Oktober 2023, yaitu gerakan cepat untuk merancang peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023 tersebut yang memuat nasib honorer. Tidak hanya sekedar kabar burung, namun sebuah kebijakan nyata yang dapat menjadi solusi untuk mengubah nasib honorer, khususnya menjelang akhir tahun 2024. Akan tetapi, sebenarnya apa yang tengah dipersiapkan oleh Kemenpan RB untuk para tenaga honorer, simak ulasan berikut ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu kita tengok ke belakang. Isu tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara bukanlah sesuatu hal yang baru. Itu informasi yang sudah lama, tetapi diungkit kembali ketika RUU ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN pada tanggal 3 Oktober 2023.
Hal tersebut merupakan dongeng lama yang banyak disemogakan untuk menjadi kenyataan. Baru-baru ini, terdengar kabar bahwa Kemenpan RB terus mengupayakan hal tersebut menjadi kenyataan. Bersyukur kalau hal ini akan terjadi. Maka tidak heran jika banyak yang berharap akan diangkat menjadi ASN maupun P3K, dalam arti ASN, P3K maupun PNS, sehingga status mereka menjadi jelas adanya, baik dari sisi status, pekerjaan, jaminannya, dan sampai pada pensiunan. Belum lama ini pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah dilaksanakan. Dengan demikian, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara hadir sebagai payung hukum para aparatur negara, tak terkecuali para honorer. Faktanya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut telah mangkrak 7 tahun lamanya. Setelah sekian lama, akhirnya pada 3 Oktober 2023, Undang-Undang ASN tersebut juga secara resmi telah disahkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, yaitu Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa berkat dukungan DPR RI, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN, yaitu tidak boleh ada PHK massal yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal. Ini juga mengenai tidak boleh PHK massal honorer adalah satu ketegasan Presiden yang diinstruksikan kepada pemerintah melalui Menpan RB, sehingga Menpan RB bergerak cepat untuk melaksanakan tindak lanjut dari apa yang diinstruksikan oleh Presiden tersebut. Tidak hanya itu saja, Menpan RB juga menginfokan bahwa ada lebih dari 2,3 juta tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja per November 2023. Tapi dengan disahkannya RUU ini menjadi undang-undang, semuanya aman dan tetap bekerja. Itulah istilah aman tentang nasib honorer. Adapun wacana untuk penghapusan honorer yang dijadwalkan pada November 2023 itu telah dibatalkan. Dahulu dikatakan 28 November adalah penghapusan honorer, namun itu batal dengan surat Menpan RB dan ditambah dengan Undang-Undang ASN yang telah menegaskan pada pasal 66 dan 67 bahwa batas akhir penataan atau penuntasan atau penyelesaian honorer yaitu Desember 2024. Sehingga honorer masih bisa bernafas lega untuk bekerja. Kalaupun penghapusan itu dilaksanakan, ingat bahwa penghapusan yang dimaksud adalah penghapusan status karena memang dialih statuskan menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Seperti contoh yang telah kita buktikan bersama di Provinsi Papua, para honorer, terutama kategori 2, diangkat menjadi PNS. Dengan kata lain, honorer tidak dihapuskan, namun dialih fungsikan karirnya menjadi PNS atau P3K. Jadi jelas di sini Bapak Ibu ya, penghapusan dimaksud yaitu honorer tidak dihapuskan dalam arti di PHK atau dirumahkan, tetapi dialih fungsikan karirnya menjadi PNS atau P3K. Jadi itu suatu ketegasan. Menteri Anas menyatakan bahwa non-ASN akan terus bisa bekerja dan kita akan melakukan penataan selambat-lambatnya sampai 24 Desember 2024. Ingat Bapak Ibu ya, penataannya selambat-lambatnya sampai 24 Desember 2024. Jadi mereka tetap bisa bekerja dan kita masih mendorong agar lebih komprehensif. Tidak hanya itu saja, P3K akan dibagi menjadi dua golongan, yakni P3K part time dan P3K full time. Lebih lanjut, Menteri Anas menyatakan bahwa jenisnya apa saja. Misal, administrasi dan sebagainya nanti diatur pada peraturan pemerintah. Dalam tenggat waktu 6 bulan ke depan, diharapkan waktu tersebut cukup untuk merampungkan peraturan pemerintah. Selain itu juga Menteri Anas juga menjanjikan bahwa pengerjaan peraturan pemerintah manajemen ASN tentang pengangkatan honorer akan diterbitkan secepatnya. Ingat Bapak Ibu ya, dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN itu diterbitkan
secepatnya. Ini adalah satu pernyataan Menpan RB. Tentunya alamat pernyataan ini adalah para honorer yang sedang menantikan pengangkatan. Hal ini dilakukan agar tenaga honorer bisa naik pangkat serta memperoleh kepastian hukum serta jaminan kesejahteraan yang lebih baik tentunya sebelum Desember 2024 tiba. Selanjutnya, tenaga honorer yang mempunyai pengalaman dan dedikasi tinggi diharapkan menjadi solusi ideal dalam mengisi kebutuhan tersebut. Namun, untuk mencapai hal tersebut, ada serangkaian tahapan yang harus dilalui, yakni validasi data, verifikasi, hingga proses administrasi lainnya. Akan tetapi dengan komitmen dan optimisme yang ditunjukkan oleh Kemenpan RB, proses ini diharapkan dapat berjalan lancar dan efisien. Adapun harapannya, tenaga honorer yang memenuhi syarat harus diberikan hak yang sama. Hal ini dikarenakan bukan hanya soal memenuhi target, tetapi lebih kepada komitmen moral untuk memberikan yang terbaik bagi para abdi negara. Demikian informasinya, semoga apa yang disampaikan bahwa peraturan pemerintah dipercepat sebagai tindak lanjut dari pengesahan Undang-Undang ASN 2023 ini akan dilaksanakan dalam waktu cepat sebagaimana pernyataan Menpan RB. Dengan demikian, selamat buat honorer yang segera akan mendapat nasib baik setelah Undang-Undang ASN disahkan dan peraturan pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer segera akan terbit. Demikian, semoga bermanfaat. Semangat honorer, tunjukkan kualitas kinerja komprehensif sebagaimana harapan. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.